Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Sikin dari kelas LKB. Kelas LKB NIM saya 20002010101. Ini saya akan menjelaskan ruang lingkup lembaga keuangan bank dan sumber-sumber dana dari bank. Yuk kita langsung saja ke materinya. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan lain-lain dalam rangka menghindarkan taraf hidup mereka banyak. Sejarah perbankan adalah pada zaman kerajaan Timur dulu didaratkan di Eropa. Ditemunya dari jasa penukaran uang yang dimana bank dikenal sebagai meja penukaran yang antara kerajaan. Bank di jenis-jenis bank. Bank pemerintah di mana akta pendirian maupun modelnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh BRI, Bank Mandiri. Bank milik swasta nasional, sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, dan lain-lain. Bank milik campuran dimiliki oleh pihak campuran atau pihak luar negeri dan pihak swasta nasional. Yang selanjutnya adalah dilihat dari segi status. Bank ini dimiliki oleh pihak umum dan bank asing. Selanjutnya dan bank milik koperasi dimiliki oleh badan hukum koperasi. Yang selanjutnya, izin pendirian dan bentuk hukum bank. Izinnya itu satu, permodalan, kepemilikan, keahlian dalam perbankan, kelayakan rencana kerja, jenis-jenis kantor bank, kantor cabang, kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor kesehatan bank. Kesehatan bank itu aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek stabilitas, aspek likuiditas, aspek kualitas manajemen. Dana bank. Dana bank adalah bentuk suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari, menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana bank itu terbagi menjadi 3, dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Kita mulai dari dana pihak pertama. Dana pihak pertama itu dibagi menjadi 4. Dana pihak pertama adalah modal awal yang dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan bank. Yang satu, modal awal dari pemegang saham itu merupakan sejumlah dana yang telah disepakati oleh pemegang saham. Yang kedua adalah dana cadangan, laba dari tahun ke tahun yang tidak dibagikan ke pemegang saham. Nomor 3, laba yang masih tersimpan, laba yang belum diambil oleh pemegang saham tertentu sehingga jadi cadangan dan sementara. Jadi cadangan dana sementara. Agio saham adalah nilai selisih yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham awal bank. Yang kedua, dana pihak kedua. Dana pihak kedua adalah itu dibagi menjadi 5 ya. Dana pihak kedua adalah sumber dana tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana dari pihak kedua dan ketiga. Pinjaman bank yang nomor 1 itu pinjaman Bank Indonesia. Pinjaman ini dapat digunakan jika Anda mengalami kesulitan dana dan membutuhkan bantuan dari luar negeri. Yang kedua, interbank kel money. Jenis pinjaman ini digunakan untuk menutup kewajiban dan memenuhi saldo giro wajib minimum Bank Indonesia. Repurchase agreement, dana yang didapat dari penjelaskan suatu berharga dengan jangka waktu dan harga yang sudah ditentukan di muka. Yang keempat, pinjaman antar bank. Bank saling meminjam dana. Apabila meminjam dana selama mendapatkan dari Bank BI, mendapatkan izin dari Bank BI. 5, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Biasanya kalau nomor 5 ini biasanya surat berharga yang dapat diperjualbelikan lagi dan dapat diperpanjang.
Yang nomor 3-nya itu nomor 3 itu ya, dari pihak ketiga adalah inti dari kegiatan operasi bisnis. Sumbangan giro. Nomor kan itu dari pihak ketiga itu dibagi menjadi 3. Adalah inti dari kegiatan operasi dana pihak ketiga adalah dari inti dari kegiatan operasi bank. Nomor 1, simpangan giro merupakan simpangan yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, simpangan tabungan itu bentuk investasi yang dipendirikan, ditentukan dan disepakati oleh pihak bank. Yang ketiga, simpangan depositus, bentuk simpangan dengan bunga tertinggi yang ditawarkan oleh bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.